saya dulu di YouTube angkatan sebelumnya yang saya lihat itu foto-foto. Jadi ngerjain malah foto-foto ya. Yes, yang kedua FYP. Jadi foto-foto tapi memang kita sharing ada empat, terus ada jumpe, ada kepala sekolah, ya udah dibagi jadinya. Ya udah boleh kalau ini aja ini gitu, tapi nggak divideoin. Jadi yang sudah ada dokumentasinya baru sama anak-anak, yang sudah dilaksanain ya sama anak-anak sudah, kepala sekolah sudah, guru sudah. Pakainya English Club karena sharing ya waktunya nggak cukup, jadi anak-anak itu kalau sore hari sudah masing-masing sudah ada ekstrakurikuler, jadi bingung ya mau masuknya di mana gitu. Intinya saya berpikir saya pakai aja English Day kan saya bisa pakai pagi hari gitu, Pembiasaan ya jadi masuklah ke kebiasaan sebenarnya sih, tapi saya masuk di situ. Saya berbicara dengan kepala sekolah kemarin ya, gimana boleh nggak pagi hari setelah sebenarnya sih ekstra sih sebenarnya, cuman karena saya adanya di pagi hari itu masuknya tetap ekstrakurikuler masuknya, tapi karena program ini sore hari terlalu full ya, bingung juga anak-anak kita mau waktunya ya. Kita guru juga susah ya, anak juga susah begitu. Kalau kita bikin program yang baru, program baru English Club, aduh saya berpikir intinya kita ada adakan kayak diskusi dengan orang tua. Saya sampaikan ke kepala sekolah dulu bagaimana kalau misalnya kita pagi hari aja, ternyata kepala sekolah juga tidak keberatan karena memang situasinya tidak bisa kalau sore hari. Berarti betul. Nah ini dulu pagi dulu setelah kita berdiskusi semua dengan kasih jawaban pagi hari di hari Kamis itu hanya 15 menit saja setiap hari Kamis. Benar kata Belia, jadi karena saya ada yang di lapangan, seharusnya ini saya itu fokuskan ke kelas 4-5, tapi karena adanya pagi hari di lapangan mau nggak mau kelas 1-2 ikut, 3 dan 6 yang tidak ada Inggris ikut ya, mau nggak mau. Jadi mungkin dalam programnya ini tidak terlalu materi berat. Kayak biasa kayak misi, Iya, greeting istilahnya tadi namanya greeting, misalnya ekskusi atau good morning apa dan lain sebagainya, memang yang simpel sekali. Bagaimana supaya kelas 1 juga ngerti, kelas 6 yang tidak ada Inggris, walaupun ini memang yang fokusnya kelas 2-5, tetapi ketika bicara di depan public speaking di lapangan itu mau nggak mau ya kita mencari yang semua ini bisa masuk gitu loh, kelas 1-2 nanti kelas 6 yang tidak ada Inggrisnya dan kelas 3 nyambung, demikian juga kelas 4-5 yang mereka seharusnya yang punya hajatan itu kelas 5. Nah, di dalam di dalam program ini juga ya kita memang melibatkan bagaimana siswa itu bisa masuk VCO gitu loh, voice, terus choice dan kenapa di sini mereka itu dipelajari supaya bagaimana mereka bisa memimpin dirinya, memimpin teman-teman. Misalnya kan di situ kan walaupun 15 menit atau sampai 20 menit itu kan sangat menarik. Kalau anak kita bikin kelompokan, bagaimana mereka bisa memimpin teman-temannya atau memimpin diri mereka sendiri. Nah di sana coba diajarkan. Terus bagaimana mereka bisa berdialog. Itu ketiga unsur itu memang harus dimasukkan. Ya, kemudian dan otomatis ya kan penanggung jawabnya saya sendiri. Kemudian hasilnya otomatis dari manusia ya, semua stakeholder yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kalau ada lingkungannya institusi yang itu memang harus ada musik itu ya, suara aja sih yang saya lakukan. Ini juga sudah banyak anak-anak saya mencoba untuk kelas yang berlima, walaupun pidato yang kecil sekalipun ya, bahan buku atau
buku. Ya, mereka udah menceritakan satu buku, Sudah membaca. membaca satu satu dongeng gitu. Terus mereka menceritakan lagi, menyampaikan kembali itu di lapangan storytelling harus mampu gitu. Ya, walaupun dengan bahasa sederhana mereka, walaupun saya dengan kemarin saya pilih kita juga demonstrasi koneksi salah satu yang penting ini hasil mereka gitu loh. Biarkan mereka proses berkarya, ya proses kita memang butuh proses aja. Terima kasih. Kalau untuk saya mengambilnya itu nanti di dalam BK kan memang ada bimbingan kelompok. Jadi nanti karena memang BK itu saya telah melaksanakan APD kebutuhan peserta didik ketika awal pengajaran. Jadi dari hasil Isel itu sudah kecerdasan anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak yang mempunyai kecerdasan dia mampu berbicara dan memimpin. Jadi saya pilih untuk memimpin di dalam kelompok itu. Karena biasanya pimpinan kelompok ini kan memimpin guru BK-nya. Cuma saya buat untuk yang memimpin ini anak-anak yang fokus dalam berbicara itu. Nanti untuk nanti untuk temanya saya sih terserah ke mereka, dan nanti hasilnya nanti saya kelas mengajar 7 kelas, nanti setiap kelas saya buat temanya nanti berbeda-beda agar nanti hasilnya pun juga berbeda. Misalnya tentang kenakalan remaja yang sedang, kalau saya sih yang pasti nanti saya akan mengangkat tema tawuran juga gitu kan, tentang kenakalan remaja itu, terus bullying, narkoba ataupun yang lainnya. Dan saya sih inginnya karena memang image mereka itu kan masih dianggap sebagai polisi sekolah, saya ingin anak-anak itu berdiskusi bagaimana sih caranya agar mereka tidak ketika dipanggil oleh guru BK, jadi akrab sama dengan guru BK. Biasanya kan kalau dipanggil, wah lagi bermasalah nih anak ini, sedangkan tidak, anak-anak yang berprestasi sekali juga bimbingan dari kami. Jadi saya minta nanti untuk anak berdiskusi mau seperti apa ruang BK-nya, mau dibuat nyaman seperti apa, biar nanti mereka juga ikut membantu saya dalam makeover lah ya ruang BK tersebut agar lebih nyaman, mereka konsultasi nyaman, konselingnya nyaman. Jadi nanti tetap ada satu anak yang memimpin di kelompok seperti apa sih ingin mereka lakukan. Itu untuk yang BK. Kalau misalnya temanya yang lain, nanti saya ingin membuat tuh mau poster, mau manfaat atau apa, mereka tetap harus membuat per kelompok itu. Nanti hasilnya akan saya pajang di BK juga, ataupun di pojok baca, ataupun di kelas mereka. Jadi biar nanti tiap kelompok juga bisa dipresentasi. Target saya nanti untuk memakeover ruang BK biar tidak ada image bahwa ruang BK itu menyeramkan, bahkan ada staff-staffnya. Jadi teknisnya berapa setiap kelas gitu ya. Jadi saya kelas 7, saya mengajar kelas 7, jadi target saya kelas 7. Program yang saya namakan itu menemukan gelas paca, gerakan literasi SMA 41, di mana pertanyaannya itu kenapa harus ada literasi di sekolah, itu melibatkan guru, murid, kepala sekolah, sebenarnya jadi diskusi sama kepala sekolah terkait program apa nih. Tadinya mau pola hidup sehat, mengkampanyekan makan pagi sama makanan yang bergizi. Terus akhirnya lebih ke mengembangkan literasi yang ada di sekolah. Udah diskusi ke kepala sekolah, diskusi ke anak-anak cuma melalui WA group yang bukti nyatanya ada. Kalau videonya memang nggak ada, belum, mungkin diulang kali ya gitu. Terus diskusi sama anak-anak mau bikin apa di literasi yang mau dikembangin. Terus ada anak yang ingin langsung ini cerita tentang Nabi di bulan puasa, kebetulan kan mau bentar lagi puasa, pada saat itu mau bulan puasa atau udah puasa saya lupa ya udah akhirnya kita bikin namanya Tanah Puasa, cerita Nabi di bulan puasa gitu. Jadi
itu hasil dari diskusi siapa namanya tanam paksa. tanam puasa. Oh, tanam paksa. Tanam paksa. Tapi awalnya jalannya di kelas saya dulu, jadi tanam itu cerita Nabi 11:6 tanam puasa. Jadi jalan udah ada hasil produknya juga dari hasil diskusi itu. Itu dari tanam puasa. Itu aja. Iya, jadi bisa audiens gitu loh, nggak harus pada lu sendiri yang Tapi harus dikomporin bahasanya. Iya, maksudnya bagaimana kan kita bisa Stimulus. ya stimulus. Mungkin ya begini ya, bagaimana menurut kamu namanya makan enak, Iya. makan dia harus gitu. Cuma nggak tahu nanti kalau di aksinya Kemarin saya buat program itu kebetulan program ini sudah berjalan 1 semester dengan saya yang menanggung jawabnya. Tapi kalau kemarin itu namanya hanya biasa program untuk anak program layanan kebutuhan khusus, anak kebutuhan khusus seperti itu. Tapi kalau sekarang ini pada saat intinya saya bikin nama programnya itu kampus. Kampus itu kami ada untuk disabilitas. Jadi itu tentang kegiatan kebetulan di sekolah saya sendiri itu setiap kelas itu ada 1 atau 2 anak disabilitas, tapi ternyata di SMP 112 itu sekitar 12 orang anak disabilitasnya dan dan spesialnya lagi di sekolah kami itu kami tidak tahu ada yang tunarungu, ada 2 orang di kelas 8 itu perempuan sama laki-laki. Terus karena ada itu dan kita semua kan ada yang tahu ya memang basicnya bukan dari PLB atau guru berkebutuhan khusus. Jadi terkadang kalau kita menerima anak yang berkebutuhan khusus itu terkadang masih ada senior guru gitu. Itu kan apa semua subsidi gitu. Ada suara sumber yang seperti itu kayak gitu. Jadi itu anak tadi marah-marah ke saya gitu belajar gitu kan. Terus jadi kebetulan saya dulunya dari SLB, jadi kepala sekolah itu mengajukan atau memberikan saya bagaimana nih anak-anak berkebutuhan khusus supaya kegapai atau terlayani di sini inspirasi dan diterima oleh semuanya seperti itu. Dan akhirnya kita bikin program kamus itu tadi kami ada untuk disabilitas itu keterlibatannya biasanya yang pertama saya diskusi dengan kepala sekolah, lalu dengan guru BK, dengan wali kelas, dengan murid dan dengan murid. Setelah itu kami sudah mengadakan asesmen awal itu bersama orang tua murid. Mereka membawa hasil sekolah yang dari dokter gitu anak ini keterbatasannya apa dan apa saja yang kekurangannya dan kelemahannya, dan di situ kita bisa menggali ternyata anak yang hiperaktif yang biasa marah-marah di kelas ini dia senangnya musik. Dia kalau sama musiknya cepet, teman-teman satu kelas yang normal aja belum hafal yang notasi, tapi si bocah ini hafal seperti itu. Terus ada juga yang sukanya melukis, yang tunarungu itu sukanya melukis. Jadi kalau ini dia bisa atau mengarahkan jadi tutorial yang hanya mengarahkan seperti itu. Terus ke program saya ini akan saya lakukan 1 minggu 1 kali di hari Rabu setelah pulang sekolah, dan ada program namanya Bina Diri atau kegiatannya ada Bina Dirinya itu setiap hari Selasa dan hari Kamis kita saat jam saya kosong, ada jam kosong, jadi anak-anak itu saya panggil ke BK untuk belajar Bina Diri itu mulai dari mereka pakai baju, mereka melipat pakaian, mereka potong kuku, jadi kurang lebih dan di sini
hanya anak disabilitas yang bisa berpartisipasi di dalam program kami ini, tapi saya juga menggerakkan melibatkan anak-anak OSIS dan anak-anak normal. Kalau anak OSIS dan anak normal itu lebih ke kerajinannya, karena kebetulan prakarya saya hanya penguasaan di kurikulum Merdeka hanya satu aspek yang diambil, jadi kerajinannya tidak ada. Jadi saya masukkan ke vokasional kerajinannya ini di program kami ini seperti itu, sehingga harapannya anak disabilitas sama anak normal ini bisa bersosialisasi dengan baik dan anak-anak ini bisa diterima sama teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Tepuk tangan. Bu, waktunya diterusin ya Bu ya, tadi belum selesai. Nah, jadi itu programnya sebetulnya lebih kepada edukasi, wisata edukasi ya. Jadi nanti mengajak anak-anak supaya lebih mengenal lagi budaya-budaya yang ada di keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Gitu. Dan selama ini kan belum ada terobosan untuk ke situ gitu. Cuma sifatnya mungkin melihat dari media-media sosial, kemudian YouTube, misalkan, kemudian dari buku-buku yang ada, kemudian ke perpus mungkin. Nah ini saya teringat pembicaraan kepala sekolah waktu pelaksanaan PI berapa ya waktu itu ya, kepala sekolah itu ngomong begini, sekali-kali guru yang di sini nih ada terobosan gitu, keluar misalkan belajar bawa anak-anak misalkan begitu. Nah ini yang mendasari, oh iya nih pada kesempatan pembelajaran di PLBJ kelas 4 ini nih, jadi saya mencoba untuk membuat program, salah satunya adalah menumbuhkan pemahaman pada anak-anak itu keberagaman budaya Indonesia, kebangsaannya gitu. Jadi saya yang terlibat itu saya kumpulkan yang terlibat dalam program ini kepala sekolah. Kebetulan di sekolah saya itu kan ada 7 kelas ya Bu, banyak gitu ya. Kelas 4-nya ada 7 kelas gitu. Jadi saya coba untuk komunikasi dengan teman-teman gitu. Pada mata pelajaran PLBJ kita buat program seperti ini gitu. Ini baru ini belum untuk sementara baru yang di aksi nyatanya baru mendata gitu ya, mendata nih di dalam kelas anak-anak itu asal dari mana mereka berasal, baru seperti itu. Kemudian nanti akan dicoba kolaborasi kepala sekolah dengan wali murid, anak-anak dan juga rekan sejawat tentunya gitu terkait dengan program yang akan dilakukan begitu. Jadi lebih kepada wisata edukasi, mengajak anak lebih mengenal budaya-budaya keberagaman yang ada di Indonesia, itu salah satunya ke Taman Mini. Ini sangat riskan sekali karena berkenaan dengan banyak yang terlibat, yang dari saya katakan, kemudian juga mungkin operasional biaya apa segala macam perlu dibicarakan. Ini yang dikhawatirkan nanti ada komunikasi, salah persepsi begitu, makanya perlu dikumpulkan gitu, untuk mendukung program ini terlaksana, kira-kira seperti itu.